Halo guys, pernah nggak sih kamu penasaran kenapa ada petani ikan yang cukup pakai kolam tanah sederhana, tapi ada juga yang pakai sistem kolam canggih, lengkap dengan filter dan alat-alat elektronik yang lumayan mahal. Nah, itu apa bedanya? Dan sistem mana sih yang paling menguntungkan? Oke guys, di video kali ini kita akan bahas 5 sistem budidaya ikan yang paling umum di Indonesia, lengkap dengan kelebihan dan kekurangannya. Simak ya sampai akhir, karena kamu mungkin baru sadar sistem yang cocok belum tentu yang paling mahal. Sistem pertama adalah kolam tradisional. Ini yang paling banyak ditemukan di kampung-kampung. Biasanya kolam dibuat dari galian tanah, dialiri air dari sungai, dan benih ditebar dengan kepadatan rendah. Pakan utama? Ya, pakan alami yang tumbuh sendiri di dalam kolam, seperti plankton, serangga air. Nah, kadang-kadang ditambah pakan buatan, tapi itu pun ya ala kadarnya, seadanya. Kelebihan dari sistem ini, pertama biaya murah, tidak butuh alat canggih, dan ya relatif semua orang bisa melakukannya. Tapi kekurangannya produksinya terbatas, pertumbuhan ikan lambat, dan juga rentan terhadap musim. Kemudian selanjutnya, yang kedua adalah kolam jaring apung atau KJA. Sistem ini banyak digunakan di waduk atau danau, bahkan laut pun bisa. Kolamnya dari jaring yang dipasang di atas pelampung, biasanya drum plastik atau styrofoam. Kelebihan dari sistem ini adalah kepadatan ikan bisa tinggi dan airnya punya sirkulasi alami. Tapi kalau air tercemar atau terjadi wabah, semua ikan bisa kena dampaknya karena sistemnya terbuka. Kelebihan dari sistem ini, kepadatan tebarnya bisa tinggi, air segar dari alam, dan kekurangannya butuh lokasi khusus di danau atau waduk atau situ, dan juga rentan pencemaran. Dan sistem ini sangat-sangat bergantung cuaca dan arus air. Yang ketiga, sistem kolam air deras. Ini cocok buat daerah pegunungan atau dataran tinggi yang punya aliran air deras dan konstan. Air masuk dan keluar, jadi kualitas tetap terjaga, kotoran langsung terbawa arus, oksigen tinggi, dan ikan pun tumbuh cepat. Kelebihan dari sistem ini, ikan cepat besar, air bersih terus menerus. Tapi ada juga kekurangannya, butuh debit air yang lumayan konstan dan lumayan besar. Tidak cocok untuk daerah rendah karena tidak ada aliran airnya. Dan infrastrukturnya ya relatif sih agak mahal. Selanjutnya, sistem bioflok. Ini sistem budidaya yang memanfaatkan mikroorganisme seperti bakteri, jamur, plankton untuk mengolah limbah organik jadi pakan tambahan. Vlog-vlog ini bisa dimakan ikan, jadi selain hemat air, sistem ini juga bantu hemat pakan, tapi kualitas air harus sangat dijaga dan butuh manajemen yang teliti. Kelebihan dari sistem bioflok ini, pertama hemat air tentunya, kemudian padat ikan bisa tinggi dan relatif tumbuhnya cepat, kemudian yang ketiga ramah lingkungan, tapi ada kekurangannya juga. Yang pertama butuh aerasi 24 jam, manajemen air yang kompleks, dan biaya awal yang lumayan tinggi. Selanjutnya yang terakhir, yang kelima, sistem RAS, RAS, atau dalam bahasa Inggrisnya Recirculating Aquaculture System. Ini teknologi budidaya paling modern. Air diputar terus-menerus dalam sistem tertutup, disaring dan digunakan kembali. Kualitas air bisa dijaga optimal, sangat hemat air dan cocok untuk budidaya intensif di ruang terbatas. Kelebihannya, sangat efisien air, hemat banget. Kemudian cocok untuk daerah perkotaan dan produksinya lumayan tinggi. Tapi ada kekurangannya. Yang paling utama adalah biaya investasinya yang tinggi.
butuh teknis dan kontrol yang ketat. Nah, itulah 5 sistem budidaya ikan yang paling umum di Indonesia. Dari kolam tradisional sampai teknologi tinggi seperti RAS. Semua punya kelebihan dan tantangan masing-masing. Yang penting bukan hanya teknologi, tapi bagaimana kamu mengelola, menyesuaikan dengan lokasi, moda, dan tujuan usaha. Kamu tertarik pakai sistem yang mana? Tulis di kolom komentar ya. Jangan lupa like, subscribe, dan aktifkan loncengnya karena di video berikutnya kita akan bahas cara memulai sistem bioflok dari nol. Sampai jumpa. Dadah.